Halo semuanya, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai PSAK 1, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dengan mata kuliah Akuntansi Menengah 1. Boleh di next. Jadi kelompok saya ini ada Rifan, boleh kenalan diri. Halo, saya Rifan dengan NIM 2017-50188. Oke, dengan saya sendiri Richard Susento dengan NIM 2020-50141. Saya Venesia Restani dengan NIM 2020-50150. Saya Tito Aryani Limbong dengan NIM 2020-50516. Oke, jadi yang pertama ini ada pengertian apa sih PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, Standar Akuntansi Keuangan ini merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Ini boleh di next. Nah, fungsi PSAK ini untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menginterpretasikan, mengevaluasi, menganalisis, serta mempresentasikan suatu laporan sehingga berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Nah, PSAK ini juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan dengan laporan lainnya. Sebenarnya di Indonesia ini ada 4 PSAK yang berlaku, yaitu ada PSAK IFRS yang dimana ini merupakan pedoman dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan yang kedua ini ada PSAK ETAP, dan ketiga ada PSAK Syariah, dan yang keempat itu ada SAP. Oke, boleh next. Nah, ini ada perbandingan antara PSAK di tahun 2009 dan 2013. Bisa dilihat kalau di PSAK tahun 2009 dan 2013 ini judul laporan ada berbeda, dan definisi komponen laporan keuangan, informasi komparatifnya, dan penyajian penghasilan komprehensifnya juga pasti berbeda. Sebagai contoh ini ada judul laporannya, kalau di PSAK tahun 2013 ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sedangkan kalau di 2009 ini ada judulnya laporan laba rugi komprehensif. Ya, boleh di next. Nah, pengertian laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Itu merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, laporan keuangan atau financial statement ini biasanya menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Oke, next. Nah, tujuan laporan keuangan ini ada dua, yaitu yang umum dan khusus. Yang umum itu untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Nah, yang khusus ini adalah untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rifan. Oke, next. Informasi yang diberikan tentang sumber daya ekonomi dan keuangan perusahaan. Jadi itu informasinya adalah menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan, lalu menilai kemampuan perusahaan dalam lunasinya, lalu menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk bertumbuh perusahaan, lalu memberikan informasi sumber kekayaan. Boleh di next. Selanjutnya karakteristik umum. Jadi ada beberapa poin, yang itu penyajiannya secara wajar menganut terhadap SAK, yang ada menyebutkan secara eksplisit kepatuhannya terhadap SAK, lalu kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah. Lalu kelanjutan usaha, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, yang mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi, lalu dasar aktual, material, dan agregasi. Lalu frekuensi laporan, informasi komparatif dari periode sebelumnya, dan konsistensi penyajian, yaitu penyajian dan klasifikasi. Next. Ada beberapa komponen laporan keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas, laporan atas arus kas, lalu catatan atas laporan keuangan, lalu ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Rifan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca ini adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu seperti akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Boleh di next. Selanjutnya untuk di laporan neraca tadi ada yang pertama ada aset. Aset ini dibagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Intinya aset lancar adalah aset yang waktunya kurang dari 12 bulan. Sementara untuk aset tidak lancar, jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Boleh di next. Di selanjutnya di laporan neraca, laporan posisi keuangan ada liabilitas. Liabilitas ini juga dibagi menjadi dua, jangka panjang dan jangka pendek. Sama seperti aset, kalau jangka panjang dia lebih dari 12 bulan, untuk jangka pendek dia kurang dari 12 bulan. Next. Terakhir di laporan keuangan itu ada ekuitas. Ekuitas ini seperti modal perusahaan. Next. Nah, terus bukan cuma laporan neraca tadi, tapi juga ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Maksud dari penghasilan komprehensif lain adalah perubahan aset suatu liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode berjalan. Contohnya itu seperti kita melakukan dampak translasi laporan keuangan. Next. Nah, untuk penyajiannya itu bisa dilakukan dengan one statement approach dan two statement approach. Untuk one statement approach itu adalah penggabungan antara laporan keuangannya itu digabung sama OC. Sementara untuk two statement approach itu dilakukan dengan dua secara terpisah antara income statement-nya sama OC-nya. Next. Nah, untuk klasifikasi beban, untuk klasifikasinya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah klasifikasi beban berdasarkan sifatnya. Untuk klasifikasi beban ini kita bisa lihat bersama bahwa disusun berdasarkan pendapatan lainnya, terus sampai ke laba sebelum pajak. Next. Untuk klasifikasi beban berdasarkan fungsinya, di sini kita bisa lihat bahwa disusun berdasarkan pendapatan, beban penjualan, laba bruto, sampai ke laba sebelum pajak. Next. Kemudian yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menggambarkan tentang peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip yang dianut. Di bawah ini saya juga sudah melampirkan contoh dari laporan perubahan ekuitas. Oke, next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Venes. Baik, terima kasih Tito. Saya akan melanjutkan presentasi laporan arus kas. Pengertiannya itu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode berjalan. Memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk memperkirakan arus kas pada masa depan, yang kedua untuk menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan, yang ketiga landasan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan, dan yang terakhir adalah laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Kemudian ada komponen dalam laporan arus kas, ada 3. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu semua transaksi yang terkait dengan operasional utama perusahaan. Dengan kata lain, yang tergolong ke dalam aktivitas operasional adalah segala transaksi yang akan dimasukkan ke dalam laporan laba atau rugi, mulai dari pendapatan hingga harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu semua transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembelian aktiva tetap, pengembalian cash advance, pengeluaran kas yang mengakibatkan piutang meningkat. Kemudian yang terakhir ada aktivitas pendanaan, yaitu transaksi yang terkait dengan modal dan kewajiban, yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan utang, penerimaan kas dari hasil utang baru atau bank loans and credit loans, dan penerimaan atas penjualan saham atau surat berharga lainnya. Kemudian catatan atas laporan keuangan, pengertiannya adalah berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah jika disajikan, dan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Kemudian catatan atas laporan keuangan berisi tentang informasi tentang dasar penyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, kemudian mengungkapkan informasi yang disiarkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan,
Dan yang terakhir adalah memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Oke, slide ini sekaligus menutup presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.